Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelintis Liliana Enggolan dari akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal yang eh, sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Di sini kelompok 2 sudah melampirkan 4 soal, ya. Kita lihat di sini perusahaan Yonko, dia mempunyai equipment dengan harga kos sebesar 50.000 dan depresiasinya 22.000. Nah, di sini perintahnya atau instruksinya, jadi kita mencari dia itu gain atau loss dengan tiga asumsi ini. Nah, asumsi yang pertama itu jika dia dibuang dengan tidak memiliki harga. Yang kedua itu jika dia dijual dengan harga 25.000. Yang C itu jika dia dijual dengan harga 31.000. Nah, langsung kita tulis di sini ketahuinya itu kan tadi ada di soal costnya 50.000 euro dan accumulated depreciation-nya 22.000. Terus ini tadi yang ditanya, yang ABC ini, langsung aja kita jawab yang soal A. Langsung aja kita bikin jurnalnya. Nah, account-nya kita tulis di sini accumulated depreciation-nya seharga 22.000. Nah, loss on disposal-nya, kenapa kita bisa tahu loss on disposal-nya? Kita cari dulu cara mencari loss atau gain itu kan harga jual dikurang harga beli. Nah, harga jualnya itu kan nol karena dia tadi dibuang. Lalu harga belinya itu kita cari dengan cost dikurangin akumulasi depresiasi. Jadi dia 50.000 dikurangin 22.000 eh, senilai 28.000. Jadi kita tulis di sini karena dia minus, jadi dia rugi. Jadi dia loss on disposal itu 28.000. Nah, equivalentnya itu tadi kan costnya itu sebesar 50.000, ya kan? Terus yang B, jika dia dijual seharga 25.000. Jadi karena kita menjual, jadi kita menerima cash sebesar 25.000, lalu accumulated depreciation-nya 22.000, loss on sale-nya kita cari kenapa dia bisa rugi, karena kan tadi harga jualnya ini kan 25.000. Lalu kita kurangin dengan 28.000. Hasilnya kan minus 3.000. Jadi dia rugi 3.000. Lalu equivalentnya tadi di atas itu seharga 50.000. Lalu yang C jika dia dijual seharga 31.000. Nah, jadi kita kan mendapatkan cash banyak 31.000 euro, lalu accumulated depreciation-nya tadi 22.000, lalu 31 ini kita kurangin dengan 28.000 tadi. Hasilnya kan positif 3.000, jadi itu mengalami keuntungan sebesar 3.000. Jadi dia gain on sale-nya 3.000. Nah, equivalent-nya tadi di soal itu seharga 50.000. Nah, itu untuk soal nomor 2. Lalu untuk soal nomor 3. Di sini ada the intangible asset section of Glover Ltd at Desember 31 2016 is presented below. Jadi ini itu di tahun 2016, ya. Patternnya itu 54.000, franchise-nya itu 28.800. Jadi totalnya 82.800. Sedangkan di harga 2017 sama setahun ini dia sudah eh, transaksi ini. Nah, instruksinya kita disuruh membuat journal entry untuk merecord transaksi ini. Yang B, kita menjual jurnal menjual membuat jurnal entry untuk merecord amortisasi expense di tahun 2017. Lalu yang C, kita membuat intangible asetnya, ya kan, pada Desember 31 2017. Langsung aja yang A, kita lihat jurnal transaksinya. Di sini kan ada patennya. Ini di Januari 2, jadi ini dia successful given patent gains 45.000. Dia tuh membayar paten. Jadi kita tulis di sini patennya 45.000, dengan kita mengeluarkan cashnya seharga 45.000 juga. Yang dari Januari sampai Juni dia itu membayar development research-nya. Ya, jadi kita tulis aja di sini research expense. Research expense-nya itu sebesar 100.000 dan ini development expense-nya itu sebesar 68.000. Jadi kita mengeluarkan cash sebanyak 168.000. Nah, di September dia itu
membayar 58.000 untuk advertising. Tapi iklannya ini akan ditayangkan di September dan Oktober. Jadi dia masuknya ke prepaid advertising sebesar 58.000 dan kita mengeluarkan cash sebesar 58.000. Nah, untuk Oktober tanggal 1-nya itu dia upgrade a franchise. Jadi dia membayar franchise seharga 100.000 dengan useful 40 tahun. Dia tulis franchise 100.000 dan kita bayar cash 100.000. Oke. Terus di sini kita langsung bikin yang B, jurnal beban amortisasi tahun 2017. Nah, di sini amortisasi tahun amortisasi tahunnya ini langsung aja kita tulis paten. Patennya itu kan tadi sebesar 54.000 kan. Ini di tahun 2016 itu kita kali 1/10 ditambah 100.000 useful life-nya ini kan 10 tahun ditambah 100.000 ini ke franchise ditambah 45.000 ini di tahun 2017 tadi. Kenapa dia satu per oh ini kita 54.000 iya. Kenapa 1/9? Karena dari 2016 ke 2017 itu kan dia udah kepake 1 tahun kan, jadi sisa 9 tahun. Nah, kita tambah, kita kali 1/9, jadi hasilnya 11.000. Jurnalnya amortization expenses 11.000, patennya 11.000. Lalu franchise-nya. Franchise-nya itu tadi di tahun 2016 itu 48.000 dikali 1 per useful life-nya itu kan tadi 10 tahun. Lalu ditambah 100.000 di tahun 2017 dikali 1/40 itu tadi useful life-nya 40 tahun. Lalu dikali 3/12. Kenapa 3/12? Karena dia tadi itu dari Oktober sampai Desember. Ya kan franchise-nya ini kan di tahun Oktober. Itu 3 bulan kan. Jadi 3/12. Jadi 4.800 ditambah 625.000 jadi hasilnya 5.425. Lalu jurnalnya itu kayak gini ya, amortization expense-nya 5.425, franchise-nya 5.425. Lalu intangible asetnya, kita cari pattern-nya itu. Cara mencari pattern-nya itu kan cost dikurang amortisasi. Nah, jadi kita tulis dulu di jurnalnya, cost di tahun 2016 itu 60.000, ditambah di tahun 2017 itu 45.000, jadi 105.000. Sedangkan amortisasinya itu di tahun 2016 6.000 dan di tahun 2017 itu 11.000 jadi 17.000. Jadi totalnya cost dikurang amortisasi jadi 88.000. Sedangkan franchise-nya di tahun 2016 costnya itu 48.000, 2017 100.000 kita tambah jadi 148.000. Amortisasinya ini 19.200 ditambah 5.425.000 jadi 24.625.000. Jadi kita kurang aja jadi totalnya 123.375.000. Nah di sini patennya itu kan tadi 88.000, nah kan franchise-nya 123.375.000, 375 perak guys. Jadi totalnya ini kita tambah jadi 211.375.000. Itu untuk soal yang nomor 2. Lalu nomor 3. Oh, nomor 3-nya ini kita itu disuruh mencari kesalahan dari jurnal yang sudah ada. Ya, baterainya habis. Jadi disuruh mencari kesalahan dari jurnal yang sudah ada kan. Nah, di sini itu kesalahannya. Sebentar. Kesalahannya itu di sini. Nah, kemarinnya itu di sini tuh udah ada A,
Salahnya itu di research and development expense. Nih, research and development expense. Jadi dia itu seharusnya research cost-nya itu 97.000, development-nya itu 50.000 kan, karena dia itu sebelum feasibility, ya kan, seharusnya dia, dan di sini juga ada paten, seharusnya 60.000. Seharusnya mereka, seharusnya si research cost dan development ini itu masuknya ke expense, karena dia beban, bukan aset ya guys. Nah, koreksi jurnalnya. Seharusnya ada paten juga 60.000. Ini di sini karena dia itu nulis yang dicatat itu kan cuma sebesar 10.350. Sedangkan paten ini tuh memiliki umur 20 tahun, itu nanti yang B aja. Nah, koreksi jurnalnya itu Research and Development Expense-nya, jadi dia itu kita tambahin. Jadi seharga 147.000, intangible assetnya dikredit 147.000. Nah, untuk yang B, amortisasi paten. Kesalahannya itu kan yang tadi, nah koreksinya itu seharusnya 60.000 dibagi 20. Karena dia tadi 20 tahun kan, itu tuh 3.000 per tahun. Sedangkan di yang dicatat itu 10.350. Jadi kelebihannya itu ada 7.350. Jadi jurnal koreksinya itu eh, karena ini kelebihan, jadi kalau terlalu besar itu harus kita koreksi dengan kita mengurangi akumulasi amortisasinya. Sedangkan kalau kita kurang mencatatnya itu, kita harus menambah beban amortisasi, ya kan? Jadi di sini karena dia kelebihan, jadi kita tulis accumulated amortization paten 7.350. Tadi kan dia kelebihannya 7.350. Lalu amortization expense patennya 7.350 di kredit. Yang C itu kesalahannya ada di goodwill. Karena goodwill itu kan diperoleh dari akuisisi perusahaan kecil, tapi goodwill itu seharusnya tidak memiliki batas, jadi tidak boleh diamortisasiin. Jadi koreksi jurnalnya itu accumulated amortization goodwill 800 di debit, sedangkan amortizing expense-nya goodwill 800 di kredit. Lalu yang keempat, soal keempat. Jadi kita ini disuruh menghitung aset turnover dari dua perusahaan ini. Lalu yang B itu kita disuruh dari hasil kita cari ini, kita harus menentukan mana yang lebih efektif dari dua company ini dalam eh, dalam menggunakan ininya mereka dalam menghasilkan pendapatannya. Di sini udah ada net income-nya. Ini langsung aja kita cari yang A ya. Yang A itu tadi kan kita harus menghitung masing-masing perusahaannya. Dan rumus turnover itu sales revenue dibagi average total asset. Nah, kita lihat di sini dari soal sales revenue ini kita cari dulu yang Luo LTD Company. Nah, di sini sales revenue-nya itu sebesar 101.240.000. Kita bagi dengan average total asetnya di sini 2 juta. Jadi hasilnya 0,62. Itu tuh jadi perusahaan Silo Ltd ini dia mampu menghasilkan 0,62 US dollar dalam penjualannya. Lalu untuk yang Zhao Ltd Company kita cari aset turnovernya. Tadi itu dia sales revenue-nya 1.110.000. Kita masukin ke sini. Total asetnya itu 1.500.000. Kita langsung bagi aja. Jadi hasilnya 0,74. Jadi dia mampu menghasilkan 0,74 US dollar dalam setiap penjualannya. Lalu kan yang B ini kita harus menganalisis efektivitas penggunaan asetnya. Dari kita melihat di sini, dari kedua ini, si Zhao Ltd ini memiliki aset turnover lebih tinggi, ya kan? Dia senilai 0,74. Sedangkan si Luo ini cuma 0,6. Jadi dia lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibanding si Luo Ltd ini. Nah, net income-nya itu dia tadi udah ada di soal si Luo Ltd ini 400, Zhao Ltd ini 450. Jadi, kalau kita melihat dari net income dan aset turnover-nya, si Luo Ltd ini emang lebih unggul
dalam kedua aspek. Jadi itu lebih besar dan lebih efisiensi aset yang lebih baik. Ya, penjelasan dari saya kurang lebihnya minta maaf. Makasih.